kalau curhat sama orang, hari ini lo dicep-cepin sama dia, ditepok-tepok pundaknya, besok satu Jakarta tahu. Dia malah nyaranin kenapa nggak model video klipnya mantan kamu aja. DM yang masuk Instagram kita malah, Lale Ilmanino bulan segini, tanggal segini, aman nggak jadwalnya dan berapa publish rate-nya. Oh sorry banget, kita jualan lagu bukan manggung. Ya kan gugup lah, gila kali. Ya, Kang Arman Maulana. Bukan karena Kang Arman itu menyeramkan, justru karena Kang Arman itu terlalu baik. Kita dengar di podcastnya kayak dia emang dari dulu tuh suka les nyanyi segala macam. Terus tuh dikawinin sama Uni, terus jadi kayak wah gila 5 hari ini listenersnya udah berapa gitu kan. Jadi kalau gua sih ya waktu itu, ini gua kasih tahu cerita sebener-benernya ya. Waktu itu suatu malam gua habis makan malam bareng sama Reza Candika. Kita habis nongkrong lah gitu. Terus waktunya nanggung tuh. Dia nanya, "No, mau kemana lagi abis ini?" Aduh bingung deh asli kemana ya gitu. Terus nggak tahu kenapa gue terbersit ide aja. Ke studio aja yuk. Ketemu Lale sama Ilman, siapa tahu bisa jadi sesuatu, gue bilang. Apaan sih lo, kan gue nggak bisa nyanyi gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia nurut aja tuh akhirnya. Ikut ke studio. Berangkatlah ke studio. Nah sampai di studio ngobrol-ngobrol lagi sambil ngemil-ngemil. Gue nanya lagi sama dia, "Za, lo kalau misalnya jadi penyanyi kira-kira lagunya tentang apa ya?" Terus dia bilang, "Nggak tahu gue, apa sih lo, apa sih? Masih apa sih gitu dia." Terus, nggak apa-apa, coba deh lo tulis lirik. Ya udah dia coba nulis lirik tuh. Bagian verse awalnya dia coba nulis lirik. Bagus nih, gue bilang, kayaknya belum ada deh lagu yang tentang kesendirian seperti ini. Tentang kejombloan ini. Jadi apa? Bener-bener dari kerandoman saat itu, jadi song satunya juga itu bahkan ditulis langsung sama Rezanya at that time, sedadak itu ya. Terus habis itu kayak kita langsung lengkapin, malam itu jadi sebuah lagu, yang nyanyi masih cuma Reza Candika doang. Terus kita diemin lagunya berapa minggu, gue denger lagi, lagunya enak nih, sayang kalau nggak dirilis. Gue telepon dia, terus kayak, "Lo mau nggak dirilis beneran?" "Ah lo gila," katanya dia gitu. Nggak, serius, kita yang rilis aja deh. Karena kan Reza Candika sama Renda Rais juga bukan penyanyi, bukan penyanyi yang berlabel juga, jadi kita ngerasa kayak ya udah Nothing Tulus kita rilis aja, Lale Ilmanino aja yang rilis gitu. Terus dia bilang, "Ya udah satu syarat, tapi apaan? Gue harus nyanyinya nggak sendiri." Waduh. Pengennya duet. Oke, sama siapa ya? Gue mikir-mikir, kayaknya sama Renda lucu deh. Gue langsung telepon Renda. Pas gue telepon Renda gini, "Nggak, lo mau jadi penyanyi nggak?" Jawabannya, "Mau." Itu end of conversation. Si fotografer ini ya, musisi-musisi ini ya. Karena dia mungkin akrab juga kali dengan musisi gitu kan ya. Betul. Nah, habis teleponan sama Renda itu ya udah, semuanya berjalan dengan cukup lancar. Tapi sebenarnya lagunya sih udah direkamnya tahun lalu ya. Oh, I see. Tahun lalu, tapi musik videonya memang baru tahun ini tertahan sama teman. Iya. Gemes banget lagi. Apa namanya? Ala-ala sinetron gitu kan, kayak video klipnya gitu. Yang kayak kelamaan dulu gitu kan. Itu makanya kayak tadi gue bilang ini project Nothing Tulus, jadi emang kayak kita pengen having fun aja di sini sih. Iya. Dibikin se-fun itu ya, dan nyampe sih message gitu. Karena lagunya kan sebenarnya cukup sedih ya premisnya. Tapi kita nggak pengen orang yang nonton itu malah jadi sedih gitu. Kayak kalau pesan dari Reza sama Renda sih di lagu ini pengennya kayak, ya lu kalau misalnya masih sendiri, kenapa emang? Asikin aja gitu. Iya benar. Di bawah have fun aja, meskipun kayak selama itu jomblonya sampai kayak udah season sinetron ganti kedua, 3, 4 dan seterusnya gitu kan ya. Ya jadi kayak santuy bae dah gitu. Dari Nino, boleh nggak? Kalau biasanya ini sama musisi lain minta top 5 playlist lagu bahasa Indonesia mereka, tapi karena Nino adalah produser, ini pengen tahu top 5 lagu-lagu yang diproduserin sama Lale Ilmanino, yang paling Nino suka. Waduh. Yang paling buat Nino. Ya, ini mah namanya nyuruh kita pilih kasih sama anak sendiri, nggak boleh. Siapa tahu kayak ini tuh lebih berkesan karena prosesnya, yang ini ternyata apa nggak disangka-sangka, taunya hasilnya apa gitu-gitu loh. Oke. Yang pertama, Si Lemah dari Ran kemarin itu adalah salah satu produksi Lale Ilmanino yang bikin gue bahagia banget karena akhirnya berhasil mempertemukan Ran dan Lale Ilmanino dalam sebuah karya bersama. Belum lagi tambah juga ada Hindia juga di sana gitu. Jadi kayak sesuatu yang baru aja sih gitu. Terus kemudian gue
suka banget lagu Pelangi yang kita buat untuk Hi-Fi. Hi-Fi, oke. Yoi. Karena itu kondisinya, gue masih inget setiap detail dari apa yang kita lakukan malam itu waktu bikin lagunya. Semuanya lagi goleran, super ngantuk banget, udah nggak kuat mau ngapa-ngapain sebenarnya. Terus kita ngobrol-ngobrol aja tentang, gitu deh pokoknya, tentang cerita lagu tersebut gitu. Kita ngomong kayak, lu ada nggak sih orang yang kadang-kadang suka nongol di hidup lu terus pergi lagi? Ya gitu aja, suka-suka jidatnya dia aja gitu. Ada, terus kita saling curhat, terus kemudian nulis lirik jadi lagu gitu. Pelangi itu artinya pelan-pelan ngilang. Oh! Habis itu Ghosting ya? Pelangi itu tentang orang yang ghosting loh ternyata. Wow. Iya. Terus kemudian lagunya Marion yang Jangan. Walaupun ada lagu Rayu juga yang nyanyi bareng sama Lala Ilmanino, tapi kenapa gue milih Jangan? Karena itu ngebuka jalan juga buat Marion dan juga Lala Ilmanino. Karena lagu itu Lala Ilmanino juga makin dikenal sama banyak orang gitu. Terus udah berapa tuh? 3, baru 3. 2 lagi. Kemudian Diskoria Serenata Jiwalara. I see. Karena gimana juga tuh ceritanya sama Dian Sastro? Jadi kan kita itu sebenarnya kerja sama kedua ya sama Diskoria. Sebelumnya udah pernah, judulnya Balada Insan Muda. Terus di lagu kedua ini kayak kita nulis nih, pas udah ngasih denger, kayaknya ada suara cewek asik deh gitu. Kebetulan manajer Diskoria itu sahabat gue. Oke. Terus dia bilang, kayaknya Dian Sastro lucu nih kalau nyanyi lagu ini. Terus gue bilang, iya lucu sih. Terus sampai habis itu si sahabat gue itu malah bilang, tolongin dong. Jadi perjuangan Serenata Jiwalara itu selain bikin lagunya adalah ngedeketin Dian Sastro untuk bisa approach-nya ya. Iya, jadi itu tidak akan pernah gue lupakan. Satu lagi mungkin Gemintang Hatiku yang 2 versi itu untuk Tiara dan Lyodra, dua-duanya. Kenapa? Karena gue sama Lale sama Ilman cuma punya waktu 5 hari buat ngerjain 2 versi. Gila, bikin 2 versi ya, Bo, ya buat 2 penyanyi. Buat 2 versi dan di hari kelimanya sudah jadi master, besokannya dibawain sama mereka di malam final Indonesian Idol. Udah jadi master. Iya, gue inget banget gue sambil lagi manggung itu bener-bener ketemu weekend soalnya. Jadi yang lebih parah 5 harinya tuh bukan 5 hari weekdays tapi kepotong weekend. Weekend itu Ran sama Malik sama-sama keluar kota. Iya, sama-sama ngamen lah semuanya. Yoi. Bikin lirik di pesawat, pas mendarat kita kirim, ditolak, harus direvisi sampai akhirnya hari malam terakhir sebelum kita rekaman gue kayak bikin FGD gitu sama adik-adik gue sih. Gue pergi ke restoran gitu kayak tolong dong ini gue lagi kusut banget. Gue lagi banyak traffic pekerjaan, bantuin gue cari inspirasi kata-kata. Adik-adik gue nyumbang kata-kata tuh. Oke. Jadi di lirik bridge-nya kan wahai pelita nurani. Jadi adik gue salah satunya itu namanya Nurani. Terus gue nanya, tolong kasih gue kata dong. Nurani. Gitu. That's my name, kata adek lo gitu ya. Dia cuma nyumbang 1 kata itu doang, makasih banget. Tapi dia juga nebeng eksis karena menaruh nama gitu kan ya. Iya. Udah 5 kan? Iya, udah 5. Oke. Nah, Nino, ini kalau misalnya kata pepatah kan ucapan adalah doa ya. Ini katanya dulu Nino dan teman-teman Ran ini punya cerita dengan panggung Java Jazz sebelum kalian bertiga sesukses sekarang. Nah, itu mulai dari harapan pengen manggung di Java Jazz. Lu baca di mana sih nih? Ada produser gue hebat banget ini mah emang. Dan dari lomba gitu kan ya sampai yang ternyata katanya salah persepsi gitu, yang sampai di kamar mandi biar bisa nonton Java Jazz gratis. Dan kemudian ya itu tercetus kayak ucapan kalau kalian one day akan bisa beneran di atas panggung Java Jazz gitu. Dan sekarang bukan cuma panggung Java Jazz yang sudah ditaklukkan, itu banyak banget. Itu gimana sih, No, ceritanya? Kayak how powerful a word could be gitu yang sampai gue super percaya sih. Gue setiap malam sebelum tidur baca doa, isinya tuh kata-kata yang sama dari zaman gue kecil. Yang gue nggak mungkin share juga di sini karena itu urusan gue sama Tuhan ya. Tapi kayak gue tuh segitu percayanya sama kalau misalnya kita percaya sama sesuatu itu pasti akan datang gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah dulu waktu Java Jazz tahun 2007 berarti. 2007 tuh pokoknya Java Jazz tuh adalah ajang yang pasti bikin gregetan lah ya buat kita, apalagi para musisi-musisi yang baru mau mencoba gitu.
Tiba-tiba ada selebaran. Selebarannya adalah menangkan kesempatan manggung di Java Jazz. Oke, menarik nih. Gue bilang sama Rai sama Asta, kita coba yuk. Mereka semangat juga. Daftar, tinggal ngirim demo aja ternyata. Setelah demonya dikirim, terpilih kita. Habis terpilih, nunggu jadwal dong. Jam berapa nih mainnya nih? Iya kan? Terus si Asta bilang waktu itu, kita dapat jadwalnya manggung jam 2:30 atau jam 2:30 gitu dong. Sementara di websitenya Java Jazz mulainya jam 4:30. Jadi gimana jadi? Iya, gue lupa detail jamnya sih, tapi kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi pas nyampe sana, ya nggak ada yang nonton, karena Java Jazz-nya belum mulai, yang nonton ya keluarga kita. Tapi ngerasain stage-nya gitu aja kali hikmahnya ya? Ngerasain stage-nya, dan itu juga ya stage bukan stage besar, tapi setelah selesai kita diusir. Oh my God. Satpam, karena Java Jazz-nya mau buka. Yang akhirnya ngumpet itu di toilet itu kan jadinya? Tuh, jadi ya yang penting bisa nonton Java Jazz deh. Nah, malam itu nonton Java Jazz-nya emang bertiga sama Rai sama Asta juga. Pas lagi nonton Java Jazz, kita nonton Malik and the Essentials. Oh, wow. Nonton manggung di panggung besar kan. Malik tahun itu udah dapat panggung besar lah. Mereka udah jadi band besar juga di Indonesia. Terus gue ngobrol sama mereka, terus mereka bilang gini, enggak, gue yang nanya sih, kapan nih kita bisa manggung di panggung gede kayak gitu? Terus mereka bilang, pasti bisa. Tahun depannya gue manggung bener-bener di panggungnya sama persis. Gak lama-lama loh, tahun depan ya. Alhamdulillahnya. Berarti ini lesson learn-nya buat para musisi baru, menggapai mimpi itu pasti bisa asalkan mau dan yakin. Yang penting yakin tuh bener ya. Yang penting jangan pernah putus asa sih. Menurut gue kayak kuncinya adalah keep trying sih. Keep doing what you love gitu. Karena gue yakin dalam perjalanannya pasti kita bakal nemuin banyak hambatan, banyak rintangan, banyak tembok gitu. Tapi untungnya ya mungkin karena dulu kita naif banget juga aja kali ya. Gue kepengen main musik aja, gue pengen seneng-seneng, gue pengen sukses karena gue yakin musik gue bisa merubah dunia. Maksudnya hal-hal seperti itu tuh jangan pernah hilang deh dari otak lo gitu. Kalau bisa, walaupun nanti banyak orang yang meragukan gitu, please banget jangan didengerin. Karena yang ngeraguin kita run dulu juga nggak main-main banyaknya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah sampai hari ini kita masih ada di industri musik Indonesia. Karena gue sama Rai sama Asta juga satu pendapat bahwa dalam dunia musik Indonesia it's not about how high ya. It's about how long. Oke, jadi bertahannya ini ya, maksudnya kayak hari apa yang akhirnya dikasih lagi buat penikmatnya gitu ya. Maksudnya hari ini semua orang adalah pemuja numbers gitu, kayak gue pengen punya music video yang ditonton 50 juta orang di YouTube, atau gue punya lagu yang di-stream oleh ratusan juta orang di banyak digital platform. Tapi kalau buat kita, mungkin karena kita juga nggak tumbuhnya lebih dulu daripada si era teknologi yang sangat canggih ini. Maksudnya kita masih sempat merasakan punya kaset, punya CD. Buat kita, lagu itu emang adalah cara kita berekspresi, cara kita untuk berkarya gitu. Kita emang kepengen punya karya, bukan pengen punya penonton, bukan pengen punya pendengar sebenarnya gitu. Pendengar dan penonton akan tumbuh mengikuti baik atau tidaknya lagu yang kita ciptakan seharusnya gitu. Jadi jangan pernah terpatok sama berapa tingginya angka, tapi berapa jauh lo bisa berjalan di industri musik Indonesia ini. Yes. Dan purpose-nya itu ya untuk kayak aku pengen punya karya gitu. Iya. Dari itu gitu ya. Oke. Nah, waktu itu juga kita pernah cerita sama Rai kalau Ridersan itu gimana nih? Nah, antara Rai ada jawabannya sendiri, abis itu sama yang Ran juga. Tapi katanya kalau Rai pribadi tuh dia selalu request permen min merek tertentu sebelum perform kalau biar nggak mual gitu. Nah, kalau Nino sendiri punya nggak Riders yang di request secara pribadi kalau manggung? Gitu. Riders gue dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Kuaci. Kenapa? Untuk mengobati kegabutan apa gimana tuh pas nunggu? Bener banget. Enggak, emang gue suka kuaci juga sih. Jadi kalau misalnya gue lagi di backstage belakang panggung, ya udah dari gue nyampe sampai gue mau manggung ya gue paling bukain kuaci. Dan apakah karena asin biar bangun ya, biar melek gitu? Oh enggak, gue sukanya kuacinya rasa susu. Oh iya tahu yang kan? Yang dari inisial R ya kalau nggak salah ya. Yang kayak nama hari itu. Yang nama hari ya udah.
Kayak 6 hari tapi misspell gitu ya. Jadi Oke. di beberapa kota di Indonesia kan dulu kan mungkin belum merata ya produk tersebut ya. Terus ada yang kayak gue mau masuk backstage terus panitianya, Kak, maaf banget ya Kak, maaf banget. Maaf kenapa nih? Emang gue diapain sih? Maaf Eh, banget Kak, kuacinya nggak ada yang rasa susu. Jadi gimana, tetap dimakan nggak? Ya tetap dimakan. Maksudnya, oh iya nggak apa-apa, yang penting ada kuaci aja. Oke, nah terus Nino, ini kan sebagai produser musik yang lagi banyak dicari banget sama penyanyi gitu. Biasanya flow kerjanya Lale Ilma Nino tuh kayak apa sih kalau lagi di studio gitu? Karena kan kalian juga pasti gak mungkin kerjanya sendirian gitu. Ada yang nge-support kalian bertiga juga gitu. Flow kerjanya, Mm-mm. Bagi-bagiannya gitu. Yang kan ya flow, bertiga nih gitu. ya. Flow kerjanya sih sebenarnya sederhana sih. Pertama kita pasti jamming, main gitar sambil nyanyi, bikin melodi. Habis itu Lale sama Ilman biasanya fokus ke musik, gue fokus ke lirik. Oke. Jadi memang partnya untuk lirik-lirik biasanya yang puitis dan segala macam itu Nino. Dan Nino ternyata tadi pada prosesnya ketika mentok juga nyari bantuan orang-orang sekitar yang gak harus musisi lagi gitu ya. Orang-orang Enggak, terdekat aja. iya. Itu biasanya kalau misalnya udah mentok banget sih. Biasanya kalau misalnya masih mentok aja tuh paling ya baca buku atau Nambah vocab gitu ya. nonton series, nonton drama Korea. Oh, nonton drakor. Paling Terakhir salah. nonton apa nih drakor? Kemarin sih baru mulai nonton It's Okay Not to Be Okay. Oke, it's okay not to be okay. Karen yang lagi ditonton ya berarti. Iya, tapi belum selesai juga episode satunya. Karena belakangan ini kita lagi cukup sulit nemuin waktu untuk uh, relax sama diri sendiri. lagi seringnya kerja di studio dan Ran juga lagi ada produksi baru, lagi pengen bikin single baru. Jadi emang waktu gue dalam seminggu cukup tersita sih. Baiklah. Nah, terus Nino sebagai seorang produser musik yang sekarang udah banyak banget kerja sama ratusan musisi gitu. Gimana Nino ngelihat Inventory ini sebagai sebuah wadah untuk para talent di industri entertainment gitu, baik yang depan layar sama yang di balik layar sekalipun gitu, all over Indonesia. Yang mungkin bisa jadi salah satu dari mereka nanti yang udah gabung di Inventory someday bisa kerjasama karena gampang di reach-nya oleh Lale Ilmanino dan akhirnya dibikinin lagu deh gitu. Iya, seperti yang tadi gue bilang di obrolan kita sebelumnya bahwa dalam sebuah proses perjalanan lagu atau seorang musisi nggak cuma penyanyi sama lagunya doang sih yang punya peran gitu, tapi ada juga banyak peran-peran di dalamnya. Ada ekosistem yang mendukung itu gitu. Makanya kalau ngomongin soal Inventory kan juga kan Indonesia Entertainment Ecosystem kan gitu. Dengan adanya Inventory, moga-moga sih missing gap antara semua unit dalam ekosistem tersebut bisa didekatkan ya. Karena kita nggak ngomongin soal scope-nya cuma lokal doang gitu, cuma di domestik. Nah, maksudnya dalam artian di kota-kota kita masing-masing. Di kota kita masing-masing aja kita belum tentu kenal gitu. Kayak gue kepengen bikin private showcase gitu. Aduh, gue kok butuh lighting sama panggung, tapi ngontak ke siapa ya? Ntar dikibulin nggak ya gitu? Apakah gue harus tanya ke ini yang kenal sama ini, yang kenal sama ini gitu? Kalau misalnya udah ada cara yang sangat jauh lebih praktis, why not gitu? Itu baru ngomongin soal di kota yang sama. Belum kalau misalnya tiba-tiba Ran dapat kesempatan untuk manggung di kota yang belum pernah kita datengin, itu kan berarti kita belum pernah kenal juga sama vendor-vendor di sana gitu, belum kenal sama I.O., belum kenal sama vendor panggung, vendor lighting juga gitu. Ya moga-moga Inventory bisa menjawab segala macam hal yang menyulitkan itu dan membuat semuanya lebih praktis. Jadi emang para pekerja kreatif bisa bener-bener 100% mikirin kreatifnya. Karena hal-hal kayak gini tuh matters loh. Maksudnya kayak zaman sekarang kan semua kan bisa dikerjakan sendiri ya. Gitu. Yeah. Ada juga yang emang independen abis gitu. Tapi kalau misalnya di tengah jalan dia pengen bikin sebuah pagelaran tapi energinya udah kebuang cuma mikirin siapa yang nanti masang lighting, siapa yang nanti pasang panggung sih, pasti akan juga punya impact yang nggak begitu bagus ke karyanya gitu. Jadi moga-moga Inventory bisa menyiasati itu sehingga para seniman ini bisa benar-benar fokus ke seninya dan semua orang yang diajak bekerja samanya ini pun juga bisa mendukung kemajuan dunia seni di Indonesia. Oke, thank you Nino ya. Sekarang nanti akan sedikit ke personal life-nya Nino mungkin. Nah ini kemarin akhir tahun lalu sempat dapat kabar dari Instagram Nino kan kita juga ngobrol. Enggak, itu salah. Beneran itu bohong. Harusnya kan gue yang muda ya yang coba untuk dia, tapi ini yang terjadi malah dia yang ngajakin. Ya, gue ikutan lo jalan-jalan nih. Iya deh. Dulu gue sampai WhatsAppin orang satu-satu gitu kayak nawarin MLM.
kayak nanya, gue punya tim cipta lagu nih, lo bikin lagu nggak sama gue gitu. Okay. Tergampang deh kita ngomongin harganya gitu.